saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum masuk ke pembahasan dan materi, perkenalkan, nama saya Fitri Anissa Tanjung dengan NIM 0103212014, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selamat menonton teman-teman. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Sedangkan dalam terminologi istilah Islam, Yang kedua, metode memahami hadis. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai suatu kegiatan dengan mudah untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan metodologi juga berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, metodologi memahami hadis. Menurut para ulama memberikan beberapa prinsip umum dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi SAW, yaitu yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Baik, yang keempat yaitu metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Yang keempat, metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian masalah tertentu. Baik, yang kelima, pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim, maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Yang kedua, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan. Yang ketiga, menurut Arifuddin Ahmad, metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan. Yang keenam, ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Yang ketujuh, unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologi, epistemologi,
dan aksiologis yang terkait dengan tema. Yang kedelapan, langkah-langkah metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan tahriz al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan ittibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Baik, masuk ke pembahasan yang ke-9, yaitu kelebihan metode Maudhu'i. Yang pertama, sebagai dimaklumi hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan perlibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas. Membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Yang kesembilan, kelebihan metode Maudhu'i. Yang pertama, sebagai dimaklumi hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Yang kedua, dengan perlibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas. Membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Baik, masuk ke pembahasan yang ke-10, kekurangan metode Maudhu'i. Memenggal hadis maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi permasalahan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Makna dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Baiklah, sampai di sini saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran saya, dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dadah!